Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali hari kerja kita dan aktivitas kita dengan bersama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ibu Pendeta Yokebet S.Th. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung tinggi mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Judul renungan kita pada pagi hari ini, menghormati, tulus atau bulus. Keberadaan Timotius sebagai utusan Rasul Paulus masih dianggap muda secara usia. Hal ini pasti mengundang sikap yang berbeda di kalangan anggota jemaat yang dilayaninya, terutama bila menelah konteks jemaat Tesalonika yang berlatar belakang patriarki dan penghargaan terhadap para tua-tua. Rasul Paulus ini adanya perubahan dalam hal dasar, penghormatan terhadap orang lain, sekalipun orang tersebut masih muda. Rasul Paulus lebih menekankan bahwa seseorang pemimpin yang memimpin dan tunduk dalam Tuhan berhak mendapatkan penghormatan atau penghargaan dalam pelayanannya. Apakah tanda yang paling mendasar dari pemimpin yang memimpin dalam Tuhan? Yaitu memiliki sikap rendah hati. Ya, sikap rendah hati menjadi penting dimiliki seseorang pemimpin sebagai tanda bahwa dia seseorang pemimpin dalam Tuhan. Pada sisi lain, realitas juga menyodorkan fenomena sikap orang-orang yang dipimpin. Sikap ini sangat bervariasi, tergantung kepentingan masing-masing. Mungkin ada yang optimis, ada yang asal Bapak senang, dan ada juga yang penjilat atau bulus. Namun, ada juga yang tunduk dengan tulus kepada pemimpinnya tanpa ada udang di balik batu, atau tanpa ada modus kepentingan pribadinya. Fenomena yang menarik lainnya adalah para pemimpin menengah yang menjadi pemimpin sekaligus dipimpin. Mereka ini terlihat tunduk dan patuh pada pemimpin atasannya, namun terkadang bersikap menindas dan tidak manusiawi terhadap orang yang menjadi bawahannya. Contoh kecil, misalnya, jika ada pesan WA dari atasan yang di atasnya, maka secepat kilat akan dijawab. Namun, jika pesan WA itu dari orang yang dianggap bawahannya, maka WA tersebut hanya nak dibaca, namun tidak dijawab atau direspon dengan cepat. Bahkan, mungkin tidak dibaca sama sekali karena alasan yang dibuat-buat tanpa alasan. Dari nas ini, kita sebagai Sivitas Universitas Kristen Satya Wacana diingatkan untuk bersikap rendah hati, selalu memimpin dan tunduk dalam Tuhan. Pada sisi lain, kita juga diajarkan untuk betul-betul jeli melihat pemimpin yang dipimpin dalam Tuhan dan secara tulus hati menghormatinya.
Tinggalkanlah menghormati secara bulus demi kepentingan pribadi, baik pemimpin maupun yang dipimpin, selayaknya rendah hati seperti yang diajarkan Tuhan. Rendah hati, menghormati, dan menghargai secara tulus, tidak dengan bulus. Rendah hati dalam Tuhan, yaitu untuk memerdekakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, baiklah dengan rendah hati kita hidup, bekerja, kita melayani di Universitas Kristen Satya Wacana dalam pimpinan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan dan saling menghormati, sehingga kemerdekaan itu menjadi bagian yang bisa dirasakan oleh tiap-tiap orang. Refleksi kita pada pagi hari ini, pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin terhadap dirinya sendiri. Karena itu, sudahkah kita memimpin diri kita sendiri dengan kerendahan hati dan tunduk pada Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri dan selalu tunduk pada pimpinan-Mu, sehingga kami dapat saling memerdekakan satu dengan yang lainnya. Amin.